Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 373. Menjelang fajar, dua orang petugas sandi telah datang ke barak itu dan bermaksud bertemu dengan Agung Sedayu. Kepada petugas di pintu gerbang, petugas sandi itu berkata, "Tetapi jika Agung Sedayu sedang tidur, biarlah besok saja aku kembali menemuinya." Ternyata Agung Sedayu yang berada di Serambi masih juga mendengar pembicaraan itu, meskipun tidak jelas. Karena itu, maka bersama Ki Demang Selagilang ia telah menemui kedua orang yang mencarinya itu. Setelah mereka duduk di pendapa, maka salah seorang dari kedua orang itu memperkenalkan diri mereka sebagai petugas sandi dari Mataram. "Kami mendapat perintah untuk memberitahukan bahwa laporan yang kau berikan ternyata tidak terhindarkan. Para prajurit sandi telah melakukan tindakan yang terpaksa dilakukan dengan kekerasan, karena anak-anak muda itu benar-benar ingin menculik beberapa orang penari yang sedang meninggalkan rumah Ki Tumenggung." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu para petugas sandi itu pun bercerita bergantian. "Lewat tengah malam kami telah mengirimkan dua orang untuk melihat keadaan. Namun seorang di antara mereka kembali ke gardu untuk minta bantuan, sehingga kami telah mengirimkan dua orang lagi. Mereka berempat telah mengawasi anak-anak muda yang mulai menjadi mabuk karena tuak itu." Menjelang dini, setelah para tamu puas, maka para penonton pun mendapat kesempatan untuk menari tayub di bawah pengawasan beberapa orang petugas agar tidak terjadi keributan. Namun karena orang-orang itu mulai mabuk, maka setiap kali keributan itu memang terjadi. Tetapi para petugas yang sudah disediakan oleh Ki Tumenggung mampu mengatasinya. Sementara itu, para petugas sandi melihat keadaan yang nampaknya memburuk, sehingga mereka memberi isyarat untuk mempersiapkan sekelompok prajurit, yang hanya akan bertindak jika para petugas sandi memintanya. Ternyata ketika para penari itu pulang diiringi para penabuh, anak-anak muda yang setengah mabuk itu benar-benar berusaha untuk menculik beberapa orang penari, sehingga mereka telah berkelahi dengan para penabuh. Tetapi anak-anak muda itu jumlahnya terlalu banyak dibandingkan dengan para penabuh yang pada umumnya sudah tua, sehingga mereka tidak banyak berdaya. Namun dengan cepat, para petugas sandi bertindak, disusul oleh para prajurit yang segera mendapat isyarat. 4 orang anak muda dapat ditangkap. Beberapa orang yang lain dapat melarikan diri. Namun 2 lagi di antara mereka dapat ditangkap pula oleh peronda yang kebetulan lewat. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Satu peristiwa yang memprihatinkan." "Justru dalam keadaan seperti ini," berkata petugas sandi itu. Lalu katanya pula, "Namun karena itu, maka mungkin Ki Agung Sedayu akan dapat dipanggil setiap saat untuk menjadi saksi." "Besok lusa kami telah kembali ke Tanah Perdikan Menoreh," jawab Agung Sedayu. "Meskipun demikian, jika diperlukan kami akan datang." "Maksudku aku dan Gelagah Putih," yang mendengar langsung pembicaraan anak-anak muda itu. Para petugas sandi itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian terserah kepada Ki Lurah. Apakah kehadiran Ki Agung Sedayu diperlukan sekali atau tidak?" Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Tetapi sebenarnya kesalahan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak muda itu. Dalam keadaan seperti ini, Ki Tumenggung juga bersalah. Jika Ki Tumenggung sebagai orang tua masih juga menyelenggarakan tayub hampir semalam suntuk, mabuk-mabuk dan membiarkan anak-anak muda yang ada di halaman rumahnya ikut menari tayub sambil mabuk pula, maka ia telah memberi kesempatan kenakalan anak-anak muda itu terjadi. Apalagi dalam saat yang gawat seperti sekarang ini." Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya, "Jika hal seperti ini sering berulang, di mana orang-orang tua tanpa menghiraukan anak-anak muda mencari kesenangan sendiri, maka akibatnya akan menjadi parah. Sengaja atau tidak sengaja, mereka telah meracuni jiwa anak-anak muda itu." "Ya," desis salah seorang dari petugas sandi itu. "Hal seperti yang Ki Agung Sedayu katakan itu harus mendapat perhatian. Yang dapat kami lakukan terbatas pagar Tanah Perdikan Menoreh," berkata Agung Sedayu. "Tetapi pada satu kesempatan yang baik, aku akan berbicara dengan para pemimpin di Mataram." Petugas sandi itu mengangguk-angguk pula. Seorang di antaranya berkata kemudian, "Baiklah. Kami minta diri. Maaf bahwa kami datang sebelum pagi, karena menurut pendapat kami semakin cepat Ki Agung Sedayu mendengar hal itu, tentu akan lebih baik." "Terima kasih."
Seperti aku katakan, setiap saat aku diperlukan, maka aku akan segera datang, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, sesaat kemudian para petugas sandi itu pun telah meninggalkan barak, sementara Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang pun telah kembali ke bilik mereka masing-masing. Masih ada waktu sedikit, berkata Ki Demang. Besok kita bangun terlambat, sahut Agung Sedayu. Kisanak itu juga hadir, bertanya Agung Sedayu. Keduanya memang masih mempunyai waktu sedikit. Tetapi keduanya memang terlambat bangun. Biasanya mereka bangun sebelum matahari terbit. Namun pagi itu, mereka terbangun ketika langit telah diterangi oleh cahaya matahari yang mulai terbit. Hari itu, para pengawal masih akan berada di kota. Karena itu mereka masih dapat melihat-lihat. Namun para pengawal dan prajurit yang di keesokan harinya akan meninggalkan kota, pada umumnya telah mulai mengatur diri. Bersiap-siap dan membenahi peralatan yang akan mereka bawa. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pagi itu berniat untuk mengunjungi Ki Lurah Beranjangan. Ketika matahari memanjat langit, maka keduanya telah minta diri kepada Ki Gede dan Ki Demang Selagilang untuk mengunjungi Ki Lurah Beranjangan ke rumahnya. Ki Gede yang telah mendengar peristiwa yang terjadi semalam telah berpesan. Hati-hatilah. Jangan mudah terlibat dalam perkelahian, apapun alasannya. Jangan mudah membiarkan hati menjadi panas. Gelagah Putih yang merasa mendapat peringatan khusus menundukkan kepalanya. Namun ia merasa beruntung bahwa semalam ia telah dicegah oleh kakak sepupunya, sehingga tidak terjadi benturan kekerasan dengan anak-anak muda itu. Demikianlah, keduanya pun meninggalkan barak menuju ke rumah Ki Lurah Beranjangan. Ketika mereka memasuki halaman regol rumah Ki Lurah, Gelagah Putih terkejut ketika ia melihat Wulan ada di serambi. Bahkan gadis itu telah berlari-lari menyongsongnya sambil menyapa. Pagi-pagi Kakang Agung Sedayu dan Kakang Gelagah Putih telah sampai di sini. Hari ini kami mendapat kesempatan sehari penuh untuk melihat-lihat, berkata Agung Sedayu. Marilah. Silahkan duduk, gadis itu mempersilahkan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian naik ke pendapa dan duduk dalam bentangan sehelai tikar, ditemui oleh Ki Lurah yang telah diberitahu oleh Wulan bahwa ada tamu dari Tanah Perdikan Menoreh. Bukankah semalam ada keramaian di rumah Ki Tumenggung? Bertanya Agung Sedayu. Seperti yang sudah aku katakan, jawab Ki Lurah. Aku tidak datang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia bertanya. Tetapi pagi-pagi begini Rara Wulan telah berada di sini? Ya. Pagi-pagi benar ia telah datang kemari. Ia merasa pening karena kesibukan yang sebenarnya tidak begitu disetujuinya, berkata Ki Lurah. Nampaknya Ki Lurah telah mempengaruhinya, desis Agung Sedayu. Sejenak lagi. Aku ingin melihat Pletik menari. Ki Lurah tersenyum. Katanya. Aku tidak perlu mempengaruhinya. Penalaran anak itu lebih baik dari kakaknya. Karena itu pagi-pagi ia telah meninggalkan tempat keramaian itu, dan langsung pergi kemari. Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara Gelagah Putih hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu, Gelagah Putih terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar Rara Wulan memanggilnya dari sebelah pendapa itu. Ketika Gelagah Putih berpaling, maka Rara Wulan pun berkata, Kakang Gelagah Putih, antarkan aku pergi ke pasar. Aku ingin berbelanja dan masak sendiri di sini hari ini. Gelagah Putih menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Karena itu maka dipandanginya wajah Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan berganti-ganti. Apakah kau berkeberatan? Tiba-tiba saja Ki Lurah bertanya. Gelagah Putih memang agak segan. Tetapi sudah tentu ia tidak dapat mengatakan bahwa ia berkeberatan. Sementara itu Agung Sedayu pun berkata, Pergilah. Tetapi berhati-hatilah. Kau harus selalu mengingat pesan Ki Gede. Jangan sampai bersinggungan dengan siapapun. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian minta diri ketika Rara Wulan mendesak. Marilah. Mumpung masih pagi. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah mengikuti Rara Wulan yang ingin pergi ke pasar untuk berbelanja. Ia ingin berbuat sesuatu sebagai seorang gadis. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun sempat berpesan. Aku tidak akan terlalu lama berada di sini. Aku juga hanya sebentar, sahut Rara Wulan. Sepeninggal Gelagah Putih, Ki Lurah Beranjangan pun berkata kepada Agung Sedayu. Sejak anak itu pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, rasa-rasanya ia menjadi semakin dewasa.
Sikapnya, caranya berpikir dan wawasannya. Berbeda dengan kakaknya, yang sudah terlanjur menjadi bagian dari satu kehidupan yang terasing dalam sebuah panggungan yang tinggi. Tetapi Rara Wulan ternyata tidak seperti itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Rara Wulan dapat menjadi teladan bagi kakaknya. Dalam pada itu Agung Sedayu yang berbincang dengan Ki Lurah Beranjangan, yang kemudian berkisar pada pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan yang pernah dibentuk oleh Ki Lurah Beranjangan, dan yang diserahkan kepemimpinannya kepada Agung Sedayu, menjadi berkepanjangan. Nampaknya keduanya mempunyai banyak persesuaian pendapat tentang masa depan pasukan itu. Sementara itu, dengan agak segan Gelagah Putih berjalan bersama Rara Wulan menuju ke pasar. Matahari pun memanjat langit semakin tinggi. Panasnya sudah terasa menggatalkan kulit. Kita agak kesiangan sedikit, berkata Rara Wulan. Tetapi pasar itu tentu masih ramai. Bahkan semakin lama menjadi semakin ramai, sampai saatnya pasar itu temawon. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Katanya, tentu masih banyak orang yang berjualan. Tetapi lebih pagi, kita akan mendapatkan sayuran yang lebih segar, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Beberapa saat kemudian, keduanya telah tenggelam dalam kesibukan orang-orang yang berbelanja di pasar. Keduanya menyusuri lorong-lorong di antara orang-orang yang berjualan. Namun Gelagah Putih menyadari bahwa mereka berdua diikuti oleh dua orang anak muda yang belum dikenalnya. Bukan kakak Rara Wulan, dan bukan pula kawannya yang pernah dijumpainya di pasar itu pula, Saung Panunggul. Tetapi kedua orang anak muda itu adalah anak-anak muda yang bagi Gelagah Putih masih asing. Namun seakan-akan Gelagah Putih dapat melihat bahwa kedua orang anak muda itu adalah jenisnya sebagaimana yang dijumpainya di halaman keramaian semalam. Ketika Gelagah Putih kemudian berdiri di belakang Rara Wulan yang sedang memilih ranti yang kemerah-merahan, maka Gelagah Putih sempat mendengar seorang di antara kedua orang itu berkata, "Bukan. Bukan yang menari semalam. Tentu bukan, desis yang lain. Pandanganmu memang kabur. Itu adalah jenis seorang gadis anak seorang priai." Kawannya tertawa kecil. Katanya, "Apa bedanya priai dan bukan priai?" "Tunggu," berkata yang lain. "Kau jangan menganggap persoalan yang ringan. Kau tahu, gadis itu adalah Rara Wulan." "Kenapa dengan Rara Wulan?" "Kau takut dengan anak muda yang mengantarkannya itu?" geram kawannya, yang seakan-akan dengan sengaja diperdengarkan kepada Gelagah Putih. Yang lain tertawa kecil. Katanya, "Anak itu tentu pembantu di rumah Ki Tumenggung, atau pekatiknya, atau siapa saja salah seorang di antara orang-orang yang mengabdi di Katumenggungan." "Jadi bagaimana?" bertanya yang lain. "Gadis itu terlalu cantik." Tetapi gadis itu tentu berada di bawah bayangan kelompok anak-anak muda yang terdiri dari anak-anak para pemimpin di Mataram ini, kelompok Macan Putih, berkata kawannya. "Apakah anak itu juga salah seorang dari kelompok Macan Putih itu?" desis yang lain. "Tentu bukan. Seperti yang kita sebut tadi, ia hanya sekedar seorang pembantu di rumah Ki Tumenggung," jawab kawannya. Lalu, "Nah, Macan Putih dan kelompok Sidat Macan memang sudah terlanjur bermusuhan." "Apa boleh buat," berkata yang lain. "Permusuhan itu memang tidak akan mungkin diredakan. Karena itu, tidak ada masalah lagi. Tikus kecil itu akan kita singkirkan jika ia ikut-ikutan." Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Namun seorang di antara mereka dengan sengaja menggamitnya. Ketika Gelagah Putih berpaling, anak muda itu justru tertawa. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Agaknya anak-anak itu dengan sengaja ingin membuat persoalan. Meskipun demikian Gelagah Putih masih tetap mengekang dirinya. Ia tidak berbuat apa-apa meskipun kedua orang anak muda itu nampaknya dengan sengaja memanaskan hatinya. Namun kedua orang anak muda itu ternyata masih ingin berbicara, justru langsung kepadanya. "Heh, anak muda," berkata salah seorang dari mereka. "Kau tentu bukan anak orang besar di Mataram menilik pakaianmu. Kau tentu pembantu di rumah gadis itu. Karena itu, sebaiknya kau tidak usah ikut campur." Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia justru bertanya, "Apa sebenarnya yang telah terjadi?" "Dengar anak muda," berkata seorang di antara keduanya. "Kemarin, ternyata salah seorang adik perempuan dari anak-anak kelompok Sidat Macan hilang.
Baru kemudian kami tahu bahwa anak gadis itu telah dibawa oleh anak-anak dari kelompok Macan Putih, yang sebagian terdiri dari anak-anak orang-orang berpengaruh di Mataram ini. Akhirnya kami ketemukan adik perempuan kawan kami itu dalam keadaan pingsan. Bukankah wajar jika kami juga melakukannya? Itu tidak mungkin, berkata Gelagah Putih. Aku tidak tahu menahu tentang Macan Putih, dan tidak tahu menahu pula tentang sidat macan. Tetapi tentu tidak ada yang pernah terjadi sebagaimana kau katakan. Atau jika kalian ragu, kenapa kalian tidak melaporkan hal itu kepada para prajurit? Kenapa kami harus melapor jika kami merasa akan dapat menyelesaikannya sendiri, desis orang itu. Tetapi itu tidak benar. Jika demikian, akan dapat terjadi keributan antara kelompok-kelompok anak muda tanpa ada penyelesaian, karena masing-masing akan saling membalas dendam, berkata Gelagah Putih. Itulah yang menarik, jawab anak muda itu. Lalu berkata pula orang itu. Kau tahu, di antara anak-anak muda yang bergabung dalam kelompok Macan Putih terdapat anak orang-orang berpengaruh. Tetapi di kelompok Sidat Macan pun terdapat beberapa orang anak dari perguruan-perguruan yang berpengaruh pula di sekitar kota Mataram ini. Nah, kau tahu, pada saat seperti ini para pemimpin di Mataram tidak akan dapat mengabaikan pengaruh para pemimpin padepokan itu. Jadi atas dasar itukah maka kalian bersikap? Kalian bertumpu pada kuasa orang tua kalian masing-masing, bertanya Gelagah Putih. Bagaimana nasib kalian jika orang tua kalian justru menghukum kalian, jika mereka mengetahui tindakan kalian? Kedua anak muda itu tertawa. Namun sebelum mereka menjawab, Rara Wulan telah selesai memilih Ranti. Ternyata Rara Wulan adalah seorang yang senang sekali pada Ranti, sehingga ketika ia melihat Ranti yang kemerah-merahan, maka ia telah membeli sekeranjang kecil. Ranti yang sangat menarik, berkata Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk. Ia pun kemudian berkata, marilah, aku bantu kau membawa Ranti itu. Tetapi dalam pada itu, kedua orang anak muda yang telah berbicara dengan Gelagah Putih itu mengangguk hormat. Seorang di antara mereka telah menyapa. Bukankah kau Rara Wulan? Ya, kenapa? Bertanya Rara Wulan yang sama sekali tidak menaruh curiga. Bukankah kau kawan yang paling akrab dari Sawung Panunggul? Bertanya anak muda itu lagi. Ah! Rara Wulan berdesah. Aku memang mengenalnya dengan baik. Tetapi jangan sebut kawan akrab, apalagi paling akrab. Bagiku Sawung Panunggul tidak lebih dari kawan-kawanku yang lain. Kedua orang anak muda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara kedua anak muda itu pun mengangguk hormat sambil berkata, terima kasih. Silahkan menyelesaikan tugas Rara. Kami akan mendahului. Silahkan, jawab Rara Wulan. Seorang di antara kedua orang itu telah menepuk bahu Gelagah Putih sambil berkata, lakukan tugasmu dengan baik, kami akan mendahului. Gelagah Putih mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Demikian kedua orang itu pergi, Rara Wulan bertanya. Kau kenal kedua orang itu? Tidak, jawab Gelagah Putih. Tetapi mereka bertanya, apakah aku mengantarmu? Apa jawabmu? Bertanya Rara Wulan. Ya, aku menjawab bahwa aku memang mengantarmu, jawab Gelagah Putih yang berusaha untuk tidak menggelisahkan gadis itu. Rara Wulan memang tidak memperhatikan lagi kehadiran kedua orang anak muda itu. Namun ia pun segera menyelesaikan niatnya berbelanja karena ia ingin masak di rumah kakeknya hari itu. Justru karena Kilurah Beranjangan tidak dapat ikut menghadiri keramaian semalam. Gelagah Putihlah yang menjadi gelisah. Meskipun ia berusaha untuk menyembunyikannya, namun Gelagah Putih telah mendengar, bahkan ternyata kedua orang itu dengan sengaja telah mengatakan kepadanya tentang niat mereka. Namun Gelagah Putih pun berharap bahwa hal itu tidak benar-benar akan mereka lakukan. Tetapi jalan kembali dari pasar itu menurut pengertian Gelagah Putih adalah jalan yang ramai, yang agaknya tidak akan dipergunakan oleh anak-anak muda yang mengaku dari kelompok Sidat Macan itu. Namun demikian Gelagah Putih akan tetap berhati-hati, karena segala sesuatunya akan mungkin terjadi. Apalagi orang-orang yang mengaku dari kelompok Sidat Macan itu telah mengatakan kepadanya bahwa mereka akan berbuat sesuatu sebagai balas dendam atas perbuatan orang-orang dari kelompok Macan Putih. Tetapi Gelagah Putih tidak tahu gaya tingkah laku mereka. Apakah yang dikatakan orang-orang itu sekedar satu tantangan, atau sekedar penghinaan untuk memancing tindakan kelompok lawannya, atau apa?
Namun bahwa dalam keadaan yang gawat karena perang yang nafasnya masih terasa berhembus di tengkuk para prajurit itu, beberapa kelompok anak muda di kota Mataram justru tenggelam dalam kenakalan yang berlebihan. Mereka tidak membantu menertibkan suasana, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi mereka justru mempersulit keadaan. Rara Wulan yang berjalan bersama Gelagah Putih itu tidak begitu menghiraukan sikap anak muda itu. Bahkan ia pun telah berbicara tentang banyak hal yang kadang-kadang tidak diketahui oleh Gelagah Putih, karena sasaran pembicaraannya adalah kehidupan yang terjadi di dalam kota. Namun Gelagah Putih telah berusaha untuk menanggapi semua pembicaraan itu sejauh pengertiannya. Kedai-kedai ini letaknya kurang menguntungkan, berkata Rara Wulan. Dengan demikian maka jalan ini terasa sangat sempit. Pedati-pedati berhenti seenaknya selagi pemiliknya sedang berada di kedai. Kuda-kuda ditambatkan di pepohonan yang menebar. Dengan demikian maka lingkungan ini nampak menjadi kotor dan tidak terawat. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan rendah ia berkata, nampaknya harus disediakan tempat khusus bagi pemberhentian pedati dan tempat-tempat kuda-kuda itu ditambatkan, sehingga tempat ini tidak berkesan sempit dan kotor. Nah, bukankah kau sependapat? Bertanya Rara Wulan. Ya. Aku sependapat, jawab Gelagah Putih. Heh, kau berbicara dengan sadar, atau sekedar bermimpi? Bertanya Rara Wulan. Aku berkata sebenarnya, jawab Gelagah Putih agak gagap. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang sedang memperhatikan beberapa orang anak muda yang berdiri bersandar dinding halaman di sebelah jalan yang akan mereka lalui. Apa yang kau lihat? Bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Masih ada juga anak-anak muda yang sempat bermain-main pada saat seperti ini? Apakah mereka tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali duduk-duduk atau berdiri berjajar di pinggir jalan? Rara Wulan pun kemudian memperhatikan sekelompok anak-anak muda itu. Namun kerut di keningnya menunjukkan kegelisahan di hatinya. Mereka adalah anak-anak muda yang malas, yang lebih senang berkeliaran tanpa arti, desis Rara Wulan. Mereka adalah kawan-kawan Saung Panunggul. Oh, Gelagah Putih jadi tidak mengerti. Apakah kedua orang yang kita temui di pasar itu juga kawan Saung Panunggul? Tentu bukan, jawab Rara Wulan. Bukankah mereka bertanya kepadaku, bahwa aku dianggapnya teman akrab Saung Panunggul? Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun dalam hati ia berkata, jika demikian kelompok ini justru kelompok yang disebut Macan Putih. Jangan hiraukan mereka, berkata Rara Wulan. Tetapi bukankah mereka tidak akan mengganggumu? Bertanya Gelagah Putih. Seharusnya tidak, jawab Rara Wulan. Tetapi semalam aku berselisih dengan Saung Panunggul. Sebenarnya bukan untuk yang pertama kali. Tetapi tadi malam aku sempat menampar wajahnya ketika ia berusaha memperlakukan aku dengan kasar, meskipun di rumahnya sendiri. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu mereka melangkah, semakin lama semakin dekat dengan anak-anak muda yang berkumpul di pinggir jalan. Demikian Rara Wulan dan Gelagah Putih melintas, maka Saung Panunggul yang memang ada di antara mereka telah mendekati Rara Wulan sambil bertanya. Dari mana kau Wulan? Sebagaimana kau lihat, jawab Rara Wulan. Kau masih berbelanja lagi. Buat apa? Bertanya Saung Panunggul kemudian. Pertanyaanmu aneh, jawab Wulan sambil melangkah melanjutkan perjalanan. Tunggu, berkata Saung Panunggul. Aku akan mengantarkanmu. Bukankah anak ini yang kita temui di pasar kemarin lusa? Terima kasih, berkata Rara Wulan. Aku akan pulang bersama Gelagah Putih. Beberapa orang di antara anak-anak muda itu tertawa. Namun dengan demikian wajah Saung Panunggul menjadi merah. Kau jangan membuat keributan lagi Wulan, desis Saung Panunggul. Rara Wulan memandang Saung Panunggul dengan tajam. Dengan lantang pula ia menjawab. Siapa yang telah membuat keributan? Aku atau kau? Justru Rara Wulan bertanya. Tentu kau, jawab Saung Panunggul. Semalam kau juga membuat keributan di rumahku. Untunglah tidak ada orang yang mengetahui. Kau selalu salah paham dan menganggap orang lain berkelakuan buruk. Aku tidak salah paham, jawab Rara Wulan. Lalu katanya. Sudahlah. Aku akan pulang. Lalu katanya kepada Gelagah Putih. Marilah. Kita pulang. Gelagah Putih mencoba untuk tidak mencampurinya. Ia pun kemudian telah berjalan dengan tergesa-gesa mengikuti Rara Wulan.
Tetapi Saung Panunggul itu meloncat ke tengah jalan menghadang langkah Rara Wulan sambil berkata, "Kau akan pulang bersamaku." Namun ketika tangan Saung Panunggul menangkap tangan Rara Wulan, maka dengan cepat Rara Wulan pun segera menghentakkan tangannya, bahkan kemudian tangannya telah menampar wajah Saung Panunggul sebagaimana dilakukan semalam sebelumnya. Saung Panunggul terkejut. Dengan wajah yang merah membara ia memandang Rara Wulan dengan kemarahan yang membakar ubun-ubun. Apalagi ketika ia mendengar kawan-kawannya tertawa meledek di pinggir jalan. "Kau masih akan mengulangi perbuatan kasarmu?" bertanya Rara Wulan. "Aku bukan anak jalanan yang tidak mempunyai ibu bapak. Kau tahu akibatnya jika ayahku mendengar perbuatanmu. Selama ini ayah kita merupakan kawan yang akrab." Saung Panunggul hampir saja kehilangan penalaran. Tetapi ketika Rara Wulan menyebut hubungan antara ayahnya dengan ayah gadis itu, maka anak muda itu berusaha mengekang dirinya. Ketika Saung Panunggul kemudian melangkah menepi, kawan-kawannya bersorak membakar jantungnya. Tetapi Saung Panunggul tiba-tiba saja berteriak, "Jika saja ayahmu bukan sahabat baik ayahku." Rara Wulan tidak menyahut. Tetapi ia berjalan terus, sementara Gelagah Putih mengikutinya. Beberapa orang yang berjalan di jalan itu terhenti. Mereka memang menjadi berdebar-debar melihat anak-anak muda yang nampaknya akan mengganggu seorang gadis yang lewat. Tetapi ketika gadis itu kemudian menjauh, maka orang-orang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Gelagah Putih pun menjadi berdebar-debar. Ketika ia kemudian berpaling, dilihatnya bahwa anak-anak muda yang hampir saja mengganggu Rara Wulan itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Ternyata Rara Wulan pun telah berpaling pula. Ia tertegun sejenak dan berdesis. "Mereka telah pergi." "Kemana?" justru Gelagah Putih yang bertanya. "Mereka tentu memasuki lorong-lorong sempit," berkata Rara Wulan. "Apakah mereka akan mencegat Rara?" bertanya Gelagah Putih. "Mudah-mudahan tidak," jawab Rara Wulan. Tetapi Rara itu nampak gelisah pula. Sementara itu Gelagah Putih berjalan di sebelahnya. Jika ia masih sempat mempergunakan nalarnya, ia tidak akan berbuat kasar, karena ayahnya dan ayahku berkawan baik, berkata Rara Wulan, yang lebih banyak berusaha untuk menenangkan hatinya sendiri. Tetapi jalan kembali ke rumah Ki Lurah Beranjangan adalah jalan yang cukup ramai. Jika terjadi sesuatu, maka tentu akan segera mengundang banyak orang. Di antara mereka tentu ada yang melaporkan kepada para prajurit yang bertugas. Namun langkah Rara Wulan memang terhenti. Dua orang anak muda dengan wajah tegang menghentikannya. "Jangan kau lanjutkan perjalananmu lewat jalan ini," berkata salah seorang di antara mereka. "Aku akan pulang ke rumah kakek," jawab Rara Wulan. Anak-anak muda dari kelompok Macan Putih itu ternyata merasa terhina. Mereka mencari tempat yang paling baik untuk mengambilmu dan membawanya. "Agaknya kau terlalu berani melawan mereka," berkata anak muda itu. Rara Wulan termangu-mangu. Ketika ia berpaling kepada Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun berkata, "Kita berjalan terus. Aku setuju bahwa mereka tidak akan mengganggu Rara. Mereka tahu bahwa Rara adalah seorang yang pantas mereka hormati, karena orang tua Rara adalah seorang yang mereka tentu saling mengenal dan bahkan saling berkawan. Jika mereka kecewa terhadap sikap Rara, maka mereka tentu akan mengambil tindakan yang lain. Bukan memungut Rara dari jalan seperti yang sekarang ini." Tetapi salah seorang di antara kedua orang itu berkata, "Mereka benar-benar telah kehilangan akal. Mereka telah menyediakan sebuah pedati. Mereka benar-benar telah menjadi gila. Kita sebaiknya memang mengambil jalan lain," desis Rara Wulan. "Apakah ada jalan lain?" bertanya Gelagah Putih. "Memang mengambil jalan lain," desis Rara Wulan. "Lewat lorong kecil." "Mereka tentu tidak memperhitungkan kemungkinan itu," sahut Rara Wulan. "Tetapi siapakah kedua orang anak muda ini?" bertanya Gelagah Putih pula. Pertanyaan itu telah mengejutkan Rara Wulan. Seharusnya ia memang tidak begitu cepat percaya kepada orang yang belum dikenalnya. Karena itu maka dengan ragu-ragu Rara bertanya, "Siapakah kalian?" Seorang dari mereka telah menjawab dengan tegas, "Kami adalah petugas sandi dari Mataram. Jika kami melakukan hal ini, semata-mata karena kami tidak ingin melihat keributan terjadi. Sedangkan jika para prajurit harus mengambil tindakan, maka tindakan itu akan mengenai anak-anak kawan sendiri, karena kami tahu, ada di antara anak-anak muda itu adalah justru anak orang yang berpengaruh. Bahkan seorang tumenggung."
Rara Wulan menjadi ragu-ragu. Sementara itu, orang yang menghentikan mereka itu berkata, "Tetapi terserah kepada kalian. Jika kalian ingin berjalan terus, maka kami akan mengikuti dan mengawal kalian sampai di rumah Ki Lurah Beranjangan. Baru kemudian setelah kami yakin tidak terjadi sesuatu, kami akan meninggalkan kalian." Tetapi bagaimana mungkin anak-anak muda itu sempat menyiapkan pedati? Baru saja mereka berada di pinggir jalan itu. "Apakah mereka dapat bergerak begitu cepatnya?" bertanya Gelagah Putih. "Ya. Kadang-kadang di luar penalaran," jawab salah seorang dari mereka. Namun orang itu pun segera bertanya, "Siapakah kau?" Dengan cepat Gelagah Putih menjawab, "Aku adalah pembantu di rumah Ki Lurah Beranjangan yang harus mengantar Rara berbelanja." Nah, jika demikian terserah kepada Rara Wulan untuk mengambil keputusan. Namun jika Rara menghendaki, aku akan mengawal Rara lewat jalan yang manapun. Tetapi lewat jalan sempit, memang kemungkinan terjadi keributan menjadi kecil. Rara Wulan tidak akan menjadi tontonan orang-orang yang hilir mudik pergi ke pasar, berkata orang itu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menjadi bingung. Dengan nada datar ia bertanya kepada Gelagah Putih. "Bagaimana menurut pertimbanganmu? Kita berjalan terus. Kedua orang petugas sandi itu akan menemani kita." "Aku kira, hal itu akan menjadi pertimbangan anak-anak muda itu," jawab Gelagah Putih. "Penalaranmu ternyata terlalu pendek. Nampaknya kau hanya terbiasa mengurusi kuda Ki Tumenggung atau Ki Lurah Beranjangan," berkata salah seorang dari anak muda yang mengaku petugas sandi itu. "Sebenarnya kami juga tidak berkeberatan. Tetapi bagi kami, lebih baik tidak terjadi keributan daripada kita harus menjadi tontonan, serta aku harus menangkap anak-anak muda itu, yang tentu akan berekor panjang." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Rara Wulan menjadi semakin bingung. Namun kemudian ia pun berkata, "Kita akan lewat jalan kecil ini saja." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi Rara Wulan berkata, "Mereka lebih mengenal kota ini daripada kau." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia lebih senang berjalan terus. Ia tidak yakin bahwa kedua orang anak muda itu benar-benar petugas sandi. Di pasar ia telah berbicara dengan dua orang anak muda. Namun menilik pakaian dan sikapnya, kedua orang anak muda itu memang lain. Kedua anak muda yang mengaku petugas sandi itu berpakaian lebih rapi, dan sikapnya pun lebih sopan. Menilik tubuhnya yang kekar, maka memang pantas jika mereka adalah petugas sandi dari Mataram. "Marilah," salah seorang dari kedua orang itu berdesis. "Supaya aku dapat segera melakukan tugas yang lain." Rara Wulan pun kemudian mulai melangkah. Tetapi Rara Wulan sempat berbisik kepada Gelagah Putih. "Marilah. Dekat aku. Bukankah kau mengaku pembantu di rumah kakek?" Gelagah Putih tidak menjawab. Sementara Rara Wulan berkata, "Aku tidak mempunyai pilihan lain." Keduanya pun kemudian berjalan dengan cepat. Dua orang anak muda yang mengaku petugas sandi itu pun mengikutinya pada jarak beberapa langkah. Jalan kecil itu memang sedikit jauh. Tetapi selisihnya tidak seberapa, berkata Rara Wulan yang melangkah dengan cepat, meskipun langkahnya kecil-kecil. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah muncul di sebuah bulak kecil. Mereka melintasi lorong di tengah-tengah padang perdu, sebelum memasuki padukuhan di hadapan mereka. Padang yang terhitung berada di dalam kota yang tidak terlalu luas itu merupakan cadangan tanah untuk dibangun sebagai lingkungan tempat tinggal yang baru. Namun yang dicemaskan Gelagah Putih telah terjadi. Di padang perdu yang tidak terlalu luas itu, berdiri beberapa orang yang nampaknya memang telah menunggu. Rara Wulan terkejut. Ketika ia berpaling kepada kedua orang yang mengaku petugas sandi itu, ia menggeretakkan giginya. Kedua anak muda yang mengaku petugas sandi itu tertawa dengan nada yang berbeda sekali dengan nada kata-katanya sebelumnya. "Maaf Rara," berkata seorang di antara mereka. "Aku memang mendapat tugas untuk membawa Rara kemari." Sementara itu Gelagah Putih pun telah melihat kedua orang yang ditemuinya di pasar, ada pula di antara mereka yang telah menunggu di padang perdu. Rara Wulan berjalan semakin dekat dengan Gelagah Putih. Dengan nada rendah ia berkata, "Kau ternyata lebih peka dari aku. Ternyata pilihanmu lah yang benar. Kita sudah terlanjur memasuki sarang serigala." "Apa boleh buat," berkata Gelagah Putih.
Namun Gelagah Putih pun segera teringat pesan Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh, agar ia tidak terlibat dalam perselisihan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan. Rara Wulan tiba-tiba saja telah menggamit Gelagah Putih sambil berkata, "Kita berhenti di sini. Seperti yang kau katakan, kita sudah berada di sarang serigala. Kita tidak boleh menyerah." "Rara akan melawan?" bertanya Gelagah Putih. "Kau yang melawan. Bukankah begitu? Tetapi aku pun akan melawan. Selama ini aku telah belajar dari kakek, sebelum aku sempat pergi ke Tanah Perdikan Menoreh belajar pada Bokayu Sekar Mirah. Meskipun aku baru belajar pada tingkat pertama, tetapi aku tidak mau menyerah begitu saja." "Rara akan berkelahi dengan pakaian seperti itu?" bertanya Gelagah Putih. "Apa boleh buat?" "Segalanya apa boleh buat," jawab Rara Wulan. Kedua orang yang mengajak mereka memasuki jalan itu telah mendekati Rara Wulan dan Gelagah Putih yang berhenti. Dengan nada rendah, di sela-sela tertawanya salah seorang di antara kedua orang itu bertanya, "Kenapa kalian berhenti?" Rara Wulan tidak menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Ternyata kau telah terbuang dari kelompok yang seharusnya melindungimu, Rara. Kelompok Macan Putih tidak lagi membantumu jika kau berada dalam kesulitan, karena kau nampaknya tidak bersikap bersahabat dengan mereka, terutama dengan Sawung Panunggul. Nah, sekarang kau berada di tangan kelompok Sidat Macan, yang semalam tidak sempat ikut menikmati keramaian di rumahmu. Kawan-kawanku gagal mengambil beberapa orang penari, karena para prajurit lebih dahulu mencium rencana kami. Tentu orang-orang Macan Putih telah melaporkannya. Nah, sebagai gantinya, maka kami sekarang akan memungutmu dari tempat ini." Yang tidak terduga telah terjadi. Rara Wulan tidak menjawab sama sekali. Tetapi tiba-tiba satu pukulan yang keras telah menyambar orang itu. Satu hal yang tidak disangka sama sekali, sehingga orang itu tidak sempat mengelak atau menangkis. Bahkan pukulan Rara Wulan itu telah membuat wajah orang itu berpaling. Tetapi Rara Wulan bukan hanya sekedar memukul wajahnya, tetapi selagi orang itu masih belum menyadari apa yang terjadi, meskipun wajahnya terasa sakit, Rara Wulan telah menyerangnya pula. Satu pukulan yang sangat keras telah mengenai perutnya sehingga orang itu terbungkuk. Dengan kecepatan yang tinggi Rara Wulan langsung menghantam tengkuknya dengan sisi telapak tangannya. Gelagah Putih pun tertegun melihat Rara Wulan yang tangkas itu. Ternyata Ki Lurah Beranjangan telah memberikan latihan-latihan dasar. Namun agaknya Rara Wulan memang memiliki kemauan yang keras dan dasar yang baik untuk mewarisi ilmu kanuragan. Orang yang dikenai tengkuknya itu terhuyung. Sedangkan Rara Wulan memang tidak tanggung-tanggung. Ia benar-benar ingin melumpuhkan orang yang telah menipunya itu. Tetapi ia tidak dapat mempergunakan kakinya dengan baik karena ia mengenakan kain. Karena itu, maka dengan cepat Rara Wulan menangkap bajunya, menariknya dan satu pukulan lagi mengenai kening. Yang dilakukan oleh Rara Wulan itu demikian cepatnya, sehingga orang itu benar-benar tidak sempat berbuat sesuatu. Baru kemudian, ketika wajahnya terasa pengap dan tengkuknya bagaikan patah, ia menyadari bahwa ia harus berbuat sesuatu. Karena itu, demikian keningnya dikenai pukulan Rara Wulan, barulah ia berusaha untuk menghindar. Ketika orang itu kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling cepat menjauhi Rara Wulan, maka kawannya yang seorang lagi, yang menyadari apa yang terjadi, telah meloncat menyerang Rara Wulan untuk memberi kesempatan kepada kawannya melepaskan diri dari libatan serangan Rara Wulan yang tiba-tiba itu. Tetapi orang itu benar-benar tidak menyangka bahwa Gelagah Putih yang dianggapnya sekedar pembantu yang tidak diperhitungkan, telah meloncat pula membentur orang itu. Satu pukulan yang terayun deras sekali telah menghantam leher tepat di bawah telinga orang itu. Gelagah Putih yang juga merasa dijebak oleh kedua orang itu pun menjadi sangat marah pula. Karena itu, ayunan tangannya pun tidak tanggung-tanggung pula. Demikian tangannya mengenai sasarannya, maka orang itu pun telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Pukulan Gelagah Putih yang marah itu ternyata telah membuat orang yang bertubuh tegar itu pingsan. Sementara itu, orang yang telah diserang beruntun oleh Rara Wulan itu pun dengan cepat meloncat bangkit. Namun tanpa diduga pula Gelagah Putih telah meloncat dengan cepat. Demikian orang itu tegak, maka kaki Gelagah Putih telah menghantam dadanya, sehingga orang itu pun telah terlempar pula dan jatuh terlentang. Seperti kawannya yang mengaku petugas sandi itu, maka ia pun telah pingsan pula. Sikap Rara Wulan dan Gelagah Putih memang mengejutkan beberapa orang yang menyebut diri mereka kelompok Sidat Macan.
Karena itu, mereka memang menjadi agak ragu-ragu. Namun seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar telah melangkah mendekati Gelagah Putih. Ketika ia melepas bajunya, maka nampak tubuhnya yang kekar dan berbulu lebat di dadanya. Rara Wulan memang menjadi ngeri melihat orang itu, sementara Gelagah Putih yang masih muda itu tubuhnya tidak lebih dari orang kebanyakan. "Kau anak gila," geram orang yang bertubuh tinggi besar itu. Sementara kedua orang yang dijumpainya di pasar itu pun telah melangkah mendekati pula. "Jangan ganggu kami," justru Gelagah Putihlah yang menggeram. "Persetan dengan kau," jawab orang bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat itu sambil melemparkan bajunya begitu saja. Lalu katanya, "Kau mencoba menunjukkan kemampuanmu. Tetapi cara yang licik itu sama sekali tidak mengejutkan kami. Setiap orang akan dapat menjatuhkan lawannya dengan tiba-tiba tanpa peringatan lebih dahulu." Jawab Gelagah Putih memang mengejutkan. Agak berbeda dengan Agung Sedayu, Gelagah Putih bersikap tegas. "Aku tantang kau jika kau berani. Bukankah kau juga laki-laki? Atau barangkali perempuan? Anak iblis. Apa maumu?" bertanya orang itu. "Jika kau berani melawan aku, mari kita bertempur. Tetapi jika kau ingin mengeroyok aku pun tidak takut. Soalnya adalah terletak pada keberanianmu bertindak sebagai laki-laki," berkata Gelagah Putih. Kata-kata itu ternyata telah membakar jantung orang yang bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat itu. Seperti raksasa yang marah, ia menggeram sambil melangkah maju mendekati Gelagah Putih yang kemudian nampak kecil. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak gentar. Ia bahkan masih sempat menyingkirkan sekeranjang kecil ranti yang begitu saja diletakkan sebelumnya. Namun ia sempat pula berbisik kepada Rara Wulan. "Berhati-hatilah. Orang ini agaknya menjadi panutan mereka." Rara Wulan tidak menjawab. Meskipun ia mengerti bahwa Gelagah Putih memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi menilik wujud lawannya yang bertubuh raksasa itu, ia pun menjadi cemas. Perut lawannya yang sebesar perut kerbau, serta kepalanya yang besar melekat di pundaknya, seakan-akan tanpa ruas leher sama sekali, membuatnya benar-benar menjadi raksasa yang mendebarkan. Meskipun wajahnya tidak ditumbuhi kumis dan janggut, namun garis-garis wajah itu membuatnya nampak bengis. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu memang menjadi marah mendengar tantangan Gelagah Putih. Karena itu, maka sambil melangkah mendekat ia menggeram. "Aku ingin memilin lehermu sehingga patah. Dengan demikian kau tidak akan dapat menyombongkan diri lagi di hadapanku. Bukan salahku jika kau akan mati di sini. Tidak ada saksi yang dapat menjerat kami, karena gadis itu akan kami bawa untuk selama-lamanya." "Pikiran kotor yang terkutuk," geram Gelagah Putih. "Memang tidak ada cara yang dapat menghentikan tingkah lakumu itu selain kematian. Kau akan mati di sini. Baru kemudian kelompokmu akan menjadi tenang. Tutup mulutmu. Aku dapat mengoyak bibirmu," geram orang itu. "Ancaman-ancaman yang kau ucapkan tidak berarti sama sekali. Mengoyak bibir, membunuh, memilin leher, dan apa lagi? Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku karena kau akan mati." Ternyata Gelagah Putih pun menggeram. Tiba-tiba saja orang itu berteriak. Satu loncatan panjang dengan kedua tangan terjulur ke depan. Orang itu ingin menjangkau leher Gelagah Putih. Tetapi ternyata orang itu sama sekali tidak mengenai Gelagah Putih. Seharusnya dari sikap dan geraknya ketika Gelagah Putih menyerang kedua orang yang mengaku petugas sandi itu, pemimpin kelompok Sidat Macan yang bertubuh raksasa itu dapat menilainya. Namun agaknya ia terlalu percaya kepada diri sendiri, sehingga ia yakin akan dapat dengan mudah mengalahkan lawannya yang bertubuh kecil serta masih terlalu muda itu. Karena itu, maka raksasa itu harus terbangun dari mimpinya ketika tiba-tiba saja Gelagah Putih bagaikan melenting meloncat ke samping. Satu putaran yang cepat disertai ayunan kakinya, tiba-tiba saja telah menghentakkannya. Kaki Gelagah Putih yang berputar itu tepat menghantam keningnya, sehingga orang bertubuh raksasa itu terhuyung-huyung. Hampir saja ia terjatuh. Namun dengan susah payah raksasa itu berhasil mempertahankan keseimbangannya. Sekali lagi pemimpin kelompok Sidat Macan itu menggeretakkan giginya sambil berteriak. "Anak iblis! Kau memang licik." "Kenapa aku licik?" bertanya Gelagah Putih. "Kau menyerang dengan tiba-tiba," geram orang itu. "Siapakah yang menyerang lebih dahulu?" bertanya Gelagah Putih. Orang bertubuh raksasa itu melangkah maju mendekati Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih sudah siap.
Dengan cepat ia meloncat menyerang. Kakinya terjulur menyamping. Orang bertubuh raksasa itu tidak menghindar. Dengan tangannya ia telah membentur serangan Gelagah Putih. Dengan mengandalkan kekuatannya ia ingin menggertak anak muda itu. Sebuah benturan memang terjadi. Gelagah Putih terdorong 2 langkah surut. Sementara orang bertubuh raksasa itu hanya tergetar sedikit. Dengan demikian, maka orang itu pun kemudian sambil tertawa melangkah maju mendekati Gelagah Putih. Gelagah Putih menyadari bahwa orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu adalah kekuatan wantah kewadagan. Karena itu Gelagah Putih masih merasa mungkin untuk mengimbanginya, karena ia mampu mengangkat kekuatan dasar yang merupakan kekuatan cadangan di dalam dirinya. Dengan demikian maka Gelagah Putih itu pun kemudian telah mengeterapkan ilmunya untuk mengangkat kekuatan di dalam dirinya. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dari lawannya, namun kekuatan dasar di dalam diri Gelagah Putih itu merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan cadangan itu, ia kemudian siap untuk menghadapi lawannya yang bertubuh raksasa itu. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu masih tertawa. Selangkah lagi ia maju sambil berkata, "Apa boleh buat? Kau akan mati di sini. Ki Lurah Banjangan akan menemukan mayatmu." Tetapi ia akan menjadi bingung, karena ia juga kehilangan cucunya. Namun ia tidak akan tahu siapakah yang harus dicurigai. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ketika orang bertubuh raksasa itu maju selangkah lagi, maka Gelagah Putih tiba-tiba saja melenting. Seperti seekor belalang ia meloncat menyerang. Demikian cepatnya, kemudian seakan-akan menggeliat di udara. Tubuhnya kemudian telah mendatar miring dengan kedua kakinya terjulur lurus. Satu serangan yang sangat deras mengarah ke dada orang bertubuh raksasa itu. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu melihat serangan Gelagah Putih. Namun ia sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Sekali lagi orang bertubuh raksasa itu berusaha membentur serangan Gelagah Putih dengan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Pemimpin Sidat Macan itu memperhitungkan bahwa benturan yang pernah terjadi akan terulang kembali. Anak muda yang menyerangnya semakin keras itu tentu akan mengalami benturan yang keras pula. Lebih keras dari sebelumnya. Anak muda yang sombong itu tentu akan terpental. Bukan saja beberapa langkah, tetapi anak muda itu akan terlempar jauh dan terbanting jatuh. Sejenak kemudian memang terjadi benturan yang jauh lebih keras dari yang pernah terjadi. Tetapi anak muda itu tidak terlempar dan terbanting jatuh. Benturan itu merupakan benturan yang sama sekali tidak diduganya. Gelagah Putih memang tergetar selangkah surut. Tetapi raksasa yang menjadi pemimpin kelompok Sidat Macan itu ternyata telah terlempar beberapa langkah. Justru pemimpin kelompok itulah yang kemudian kehilangan keseimbangan dan terbanting jatuh. Raksasa itu berusaha untuk dengan cepat bangkit. Tetapi ternyata ia harus menyeringai menahan sakit. Tangannya yang bersilang di dadanya itu justru telah menekan tulang-tulang iganya sehingga rasa-rasanya menjadi retak. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu mampu menekannya dengan kekuatan yang demikian besarnya, sehingga ia harus kehilangan keseimbangan, kesakitan dan nafasnya menjadi sesak. Gelagah Putih tidak memburu lawannya yang kesakitan. Bahkan ia sempat berkata, "Aku beri kau waktu. Kau harus mengatur pernafasanmu. Hentakan kekuatan yang mengenai dadamu telah mengguncang bagian dalam tubuhmu sehingga memerlukan sedikit pembenahan. Kau dapat mengatasinya lewat pernafasanmu. Tetapi kau juga dapat melakukannya dengan mengerahkan daya tahanmu." "Persetan," geram raksasa itu. "Kau masih saja mencuri kesempatan. Jika aku sempat menangkap bahumu kiri dan kanan, maka aku akan dapat mematahkan dan melepas kedua lenganmu." "Cukup," justru Gelagah Putih yang membentak. "Aku muak mendengar ancamanmu yang tidak berkesudahan. Kenapa kau tidak mencoba melakukannya, daripada sekedar berteriak-teriak seperti itu? Kita akan bertempur. Tidak memaki, mengancam dan menakut-nakuti." Telinga raksasa itu bagaikan tersentuh bara. Meskipun dadanya masih terasa sesak, tetapi ia sudah bersiap untuk bertempur. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah bergeser. Justru tubuhnya yang lebih kecil itu, maka ia memiliki lebih banyak peluang. Raksasa itu bergerak agak lamban. Namun kemudian ternyata bahwa ia tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja. Ketika ia menyadari bahwa anak muda yang datang bersama Rara Wulan itu memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, maka orang itu pun telah menyiapkan diri untuk benar-benar bertempur melawannya.
Aku terlalu merendahkannya, berkata pemimpin kelompok Sidat Macan itu di dalam hatinya. Dengan demikian, maka raksasa itu pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Ia tidak sekedar mempercayakan kekuatannya, tetapi juga ilmunya dalam olah kanuragan. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah menghadapi seorang raksasa yang mampu menguasai beberapa unsur gerak dasar ilmu kanuragan. Tetapi Gelagah Putih ternyata telah jauh meninggalkan tataran itu. Karena itu maka sejenak kemudian raksasa itu telah mengalami kesulitan. Gelagah Putih mampu bergerak terlalu cepat dan tangkas. Bahkan kemudian membingungkannya. Beberapa kali serangan Gelagah Putih telah mengenainya. Serangan tangan Gelagah Putih mampu menggapai keningnya. Beberapa kali wajahnya harus berpaling karena pukulan Gelagah Putih. Bahkan kemudian wajahnya telah terangkat ketika tumit Gelagah Putih tepat mengenai dagunya. Anak iblis, raksasa itu mengumpat. Tetapi serangan-serangan Gelagah Putih justru semakin cepat. Bukan saja tangannya yang mengenai keningnya, tetapi kakinya berkali-kali menghantam tubuhnya. Dadanya, pundaknya dan bahkan dalam ayunan kaki yang berputar, sekali-sekali kaki Gelagah Putih singgah di wajah orang itu. Raksasa itu beberapa kali terhuyung-huyung. Namun Gelagah Putih akhirnya berusaha untuk membuktikan bahwa tubuh yang besar dan kekar itu bukan tidak dapat dikalahkannya dengan cepat. Ketika serangan Gelagah Putih kemudian berhasil mengguncang keseimbangan raksasa itu, maka dengan garangnya Gelagah Putih meloncat maju. Tangannya terjulur lurus ke arah perut lawannya yang besar itu. Satu pukulan yang sangat keras membuat raksasa itu terbongkok kesakitan. Perutnya itu menjadi sangat mual. Namun dalam pada itu, ketika ia masih terbongkok-bongkok kesakitan, maka tangan Gelagah Putih terayun dengan deras sekali mengenai keningnya. Dengan demikian maka wajah raksasa itu telah terangkat. Kaki Gelagah Putih terayun deras sekali ke arah kening. Satu benturan kekuatan yang sangat besar. Raksasa itu terhuyung-huyung dan jatuh terlentang. Kepalanya menjadi sangat pening, sementara perutnya bagaikan akan tertumpah semua isinya. Sejenak kemudian dicengkam oleh ketegangan yang diam. Semua orang memperhatikan raksasa yang terlentang kesakitan itu. Sambil mengerang orang itu menggeliat, kemudian perlahan-lahan berusaha untuk bangkit berdiri. Dipegangnya perutnya dengan kedua belah tangannya. Namun matanya tidak dapat terbuka sepenuhnya, karena keningnya serasa menjadi retak. Anak iblis, geram raksasa itu. Bunuh anak itu. Perintah itu tidak diduga-duga oleh Gelagah Putih. Ia mengira bahwa jika ia sudah dapat mengalahkan pimpinan kelompok Sidat Macan itu, maka persoalannya sudah selesai. Tetapi ternyata pimpinan kelompok yang kesakitan itu telah memerintahkan orang-orangnya untuk bergerak. Beberapa orang memang telah bergerak. Dan di antaranya adalah orang yang dijumpainya di pasar. Gelagah Putih yang marah menjadi semakin marah. Apalagi ketika salah seorang di antara orang-orang Sidat Macan itu berkata lantang. Kau akan mati di sini. Justru karena tingkah lakumu, maka Rara Wulan akan mengalami nasib yang sangat buruk. Aku akan berbuat apa saja untuk mencegah kelakuan iblis itu, jawab Gelagah Putih dengan suara parau. Kalau perlu aku akan membunuh. Benar-benar membunuh. Aku akan terlepas dari tanggung jawab paugeran tata pergaulan, karena aku hanya membela diriku dan melindungi seorang gadis yang akan terancam jiwanya. Persetan, geram orang itu. Apapun alasanmu. Tetapi orang itu tidak sempat melanjutkan kata-katanya. Gelagah Putih benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Tanpa Agung Sedayu, Gelagah Putih ternyata cukup garang mengambil tindakan. Apalagi terhadap orang-orang yang gila seperti orang-orang dari kelompok Sidat Macan itu. Sebelum mulut orang itu terkatup rapat, maka Gelagah Putih telah meloncat menyerangnya. Satu loncatan panjang, dengan tangan terjulur mengarah ke dada. Orang itu mencoba untuk meloncat menghindar, tetapi Gelagah Putih sudah memperhitungkannya. Satu sapuan rendah menebas kedua kaki orang itu, sehingga ia pun telah jatuh terbanting. Pertempuran pun telah meledak lagi. Gelagah Putih harus bertempur tidak saja melawan seorang, meskipun bertubuh raksasa. Tetapi ia harus bertempur melawan 5 orang dari kelompok Sidat Macan yang tersisa. Namun Gelagah Putih memang tangkas. Ia pun berloncatan dengan cepatnya. Sekali menghindar, namun kemudian meloncat menyerang. Berputar, melenting dan menggeliat cepat sekali. Beberapa kali kakinya menyambar lambung, dada dan bahkan seorang bibirnya telah koyak karena sambaran tumit Gelagah Putih.
Orang yang bertubuh raksasa yang masih saja kesakitan itu berteriak marah. Cepat! Bunuh cecurut itu. Tetapi tidak mudah membunuh Gelagah Putih. Anak muda itu tidak juga dapat ditundukkan, meskipun ia harus bertempur melawan 5 orang. Dalam pada itu, kedua orang yang pingsan itu pun perlahan-lahan mulai sadar kembali. Hampir bersamaan keduanya berusaha untuk bangkit, setelah mereka menyadari apa yang baru saja terjadi atas diri mereka. Ketika angin yang segar berhembus, maka terasa tubuh mereka pun menjadi segar pula. Karena itu maka perlahan-lahan kekuatan mereka pun seakan-akan telah sembuh kembali. Tertatih-tatih keduanya bangkit berdiri. Tubuh mereka masih terasa sakit-sakit pada ruas-ruas tulang mereka. Nafas mereka pun masih belum beredar dengan teratur. Tetapi ketika mereka melihat jelas apa yang terjadi, maka keduanya pun telah melangkah mendekat. Rara Wulan melihat keduanya. Karena itu, maka ia menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu tentu mendendam pula kepadanya. Sebenarnya lah, pada saat Gelagah Putih mendesak lawan-lawannya, kedua orang itu telah sepakat untuk menjadikan Rara Wulan taruhan. Karena itu maka keduanya telah memaksa diri dengan sisa tenaganya melangkah mendekati gadis yang termangu-mangu itu. Jangan mempersulit dirimu sendiri, berkata salah seorang di antara mereka. Sebaiknya kau menyerah saja. Kau akan menikmati satu kehidupan yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Tetapi kata-katanya terputus ketika Rara Wulan tiba-tiba saja telah melemparkan buah ranti masak ke wajahnya. Sebagian dari bijinya telah masuk ke dalam matanya, sehingga terasa matanya menjadi sangat pedih. Secepat kilat, Rara Wulan pun telah melakukan hal sama atas seorang lagi, yang belum menyadari apa yang telah terjadi. Selagi keduanya sibuk mengusap mata mereka yang pedih, Rara Wulan tidak memberi kesempatan lagi. Ia pun segera bergerak secepat dapat dilakukan mendekati keduanya. Pukulan yang keras datang beruntun pada kedua wajah orang itu. Kemudian perut mereka pun menjadi sasaran. Dengan sisi telapak tangannya Rara Wulan telah menghantam tengkuk mereka berganti-ganti. Kedua orang yang baru sadar dari pingsannya sementara tubuhnya masih lemah dan kesakitan itu, tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Apalagi mata mereka tidak mampu menembus perasaan sakit dan pedih. Ternyata Rara Wulan yang serba sedikit telah mendapat tuntunan olah kanuragan dari kakeknya itu, telah membuat kedua orang yang masih terlalu lemah itu benar-benar kehilangan kesempatan. Rara Wulan yang merasa sulit untuk mempergunakan kakinya itu dengan sekuat tenaga telah menyerang dengan kedua belah tangannya berganti-ganti. Ketika kedua orang itu kehilangan kesempatan lagi, maka Rara Wulan pun telah menjadi letih. Sebagaimana diajarkan oleh kakeknya, maka Rara Wulan telah menyerang di tempat-tempat yang paling lemah dari kedua orang itu. Ketika ketiga jari-jari tangannya yang merapat menghentak pangkal leher seorang di antaranya, maka orang itu telah terjatuh. Bahkan untuk beberapa saat ia berguling-guling kesakitan. Nafasnya serasa akan terputus. Rara Wulan justru terkejut melihat akibat serangannya itu. Namun akhirnya orang itu pun menjadi sedikit tenang, meskipun ia masih mengalami kesulitan untuk bernafas. Sementara yang seorang lagi, terbaring sambil menggeliat. Perutnya terasa sangat mual, sedangkan matanya masih saja terasa pedih. Tetapi Rara Wulan pun sadar, jika mereka menjadi semakin baik, maka mereka tentu akan membalasnya. Sehingga karena itu, maka Rara Wulan pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun bagaimanapun juga, kakinya masih saja terkekang oleh pakaiannya yang tidak siap menghadapi peristiwa seperti ini. Namun Rara Wulan pun telah menjadi letih. Ia telah mengerahkan segenap tenaganya untuk menjatuhkan kedua orang yang masih lemah itu. Meskipun demikian ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun juga. Sementara itu, Gelagah Putih bergerak semakin cepat. Kelima orang lawannya menjadi semakin terdesak. Tidak seorang pun di antara mereka yang dapat berhasil mengenai tubuh Gelagah Putih, sementara itu serangan-serangan Gelagah Putih jarang sekali mengalami kegagalan. Bahkan Gelagah Putih sempat tersenyum melihat Rara Wulan melumpuhkan kedua orang yang baru sadar dari pingsannya itu. Ketika ia melihat Rara Wulan melemparkan ranti masak ke wajah orang-orang itu, maka ia sudah menduga bahwa kedua orang itu akan dapat dikalahkannya. Apalagi keadaan tubuh mereka yang masih sangat lemah. Sementara itu orang yang bertubuh raksasa itu pun mulai membenahi diri. Diangkatnya kedua tangannya dan digerakkannya perlahan-lahan. Semakin lama semakin cepat. Dibungkukannya pinggangnya, lalu menggeliat. Kemudian dengan geramnya orang itu berkata kepada kawan-kawannya. Kenapa kalian tidak mempergunakan senjata kalian?
Sudah aku katakan, bunuh tikus itu. Jangan banyak membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Sejenak kelima orang yang bertempur melawan Gelagah Putih itu telah berloncatan mengambil jarak. Namun mereka menjadi ragu-ragu. Selain mereka sejak semula memang tidak merencanakan untuk membunuh, mereka pun merasa harga diri mereka tersinggung. Mereka berlima ternyata tidak mampu mengalahkan seorang anak muda. Mereka memang merasa segan untuk mempergunakan senjata mereka, hanya untuk melawan seorang yang sama sekali tidak mereka kenal namanya sebelumnya. Orang yang bertubuh raksasa itu pun kemudian berteriak. Lakukan! Orang itu memang harus mati. Ia akan dapat menjadi sumber bencana jika ia menyebut kelompok kita yang telah mengambil Rara Wulan. Karena itu maka bukan saja karena kesombongannya, tetapi ia harus dilenyapkan untuk menghilangkan jejak. Kita pun harus melakukannya dengan cepat sebelum ada orang lain yang melihat kita di sini. Untuk sesaat orang-orang itu masih ragu-ragu. Tetapi orang bertubuh raksasa itu telah memasang senjatanya. Semacam keling yang dipasang di antara jari-jarinya. Seakan-akan 5 buah cincin raksasa yang saling berhubungan. Bahkan pada cincin itu terdapat duri-duri yang runcing. Dengan sepasang keling raksasa itu ia melangkah mendekati Gelagah Putih. Kau akan mati. Wajahmu akan hancur terkoyak-koyak. Tidak seorang pun yang akan dapat mengenalimu lagi, geram raksasa yang tubuhnya menjadi lebih segar itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Kelima orang yang lain memang masih nampak ragu-ragu. Tetapi karena raksasa itu sudah memasang keling di kedua tangannya, maka mereka pun telah mengambil senjata masing-masing. Seorang di antara mereka telah mengurai seuntai rantai besi dari bawah bajunya. Seorang lagi menggenggam pisau belati yang tajamnya berkilat-kilat. Seorang lainnya memegang sepotong besi di kedua tangannya. Sedangkan kedua orang lainnya menggenggam keris yang dibawa dengan sarung yang khusus, sehingga tidak nampak karena tersembunyi di bawah baju mereka. Keris yang kehitam-hitaman, yang menurut pengamatan Gelagah Putih justru berbahaya, karena keris itu tentu mengandung warangan. Goresan keris itu akan sama artinya dengan gigitan seekor ular yang berbisa. Meskipun demikian, kelima orang itu masih nampak ragu-ragu, sehingga orang bertubuh raksasa itu berteriak. Jangan takut membunuh keledai dungu itu. Aku akan bertanggung jawab. Kematiannya akan menghilangkan semua jejak kita jika kita membawa gadis yang garang itu. Tetapi justru kegarangannya itulah yang membuatnya semakin menarik. Wajah Rara Wulan yang juga mendengar teriakan itu menjadi marah. Ia benar-benar menjadi cemas melihat keenam orang yang siap melawan Gelagah Putih itu sudah bersenjata. Meskipun senjata yang mereka pergunakan adalah senjata-senjata pendek yang umumnya dapat disembunyikan di bawah baju, namun senjata-senjata itu tentu akan sangat berbahaya bagi Gelagah Putih. Apalagi senjata-senjata itu ada di tangan 6 orang sekaligus. Gelagah Putih menanggapi sikap keenam orang itu dengan sungguh-sungguh pula. Sementara itu, kedua orang yang telah dilumpuhkan oleh Rara Wulan itu pun lambat laun akan terbangun juga. Pedih di mata mereka akan hilang, dan Rara Wulan tentu tidak akan dapat mengulanginya lagi dengan melemparkan buah ranti yang matang. Menanggapi keadaan itu Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu. Apakah ia terpaksa membunuh atau berusaha untuk menghindar? Tetapi Gelagah Putih yang harus melindungi Rara Wulan itu merasa akan mengalami kesulitan untuk menghindar. Padang perdu yang meskipun tidak sangat luas itu, akan menyulitkannya. Gelagah Putih tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Orang bertubuh raksasa yang sudah menjadi semakin baik keadaannya itu telah sekali lagi memerintahkan untuk menyerang. Bahkan langsung dipimpinnya sendiri. Karena itu, Gelagah Putih pun telah bersiaga sepenuhnya. Ketika 6 orang itu mulai mengurungnya, Gelagah Putih telah mengurai ikat pinggangnya. Keenam orang itu memang termangu-mangu melihat ikat pinggang anak muda itu. Tetapi orang bertubuh raksasa itu kemudian tertawa. Katanya, "Jadi kau tidak membawa senjata sama sekali? Nasibmu memang sangat buruk. Kau akan dihukum picis di sini sampai mati. Jika kau tetap hidup, maka kau akan melaporkan kepada Ki Lurah Beranjangan bahwa cucunya telah kami bawa. Bahkan Ki Lurah tentu akan memberitahukannya kepada Ki Tumenggung bahwa anaknya ada di tangan kelompok Sidat Macan. Sepasukan prajurit akan segera memburu kami. Meskipun kami mempunyai kemampuan menghilang dari mata para prajurit, tetapi lebih baik kami tidak dikejar-kejar di saat kami sedang bertamasya dengan gadis cantik itu." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ikat pinggangnya itu mulai bergetar di tangannya,
meskipun Gelagah Putih menyadari bahwa senjata itu diberikan kepadanya tidak untuk berkelahi dengan kelompok-kelompok anak nakal. Tetapi ikat pinggang itu baginya merupakan bekal dalam pertempuran yang sungguh-sungguh. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Gelagah Putih terpaksa mengurai ikat pinggangnya itu. Ia pun menganggap bahwa yang dilakukannya itu memang bukan sekedar main-main. Orang-orang itu nampaknya benar-benar akan membunuhnya. Lebih dari itu, mereka akan mengambil Rara Wulan dan membuatnya menderita sepanjang hidupnya. Meskipun hal itu terjadi karena permusuhan antara kelompok Sidat Macan dengan kelompok Macan Putih, namun kedudukan Rara Wulan yang menjadi sulit itu harus mendapat perlindungan, karena Rara Wulan akan dapat dimusuhi oleh kedua kelompok itu. Sejenak kemudian, maka keenam orang dari kelompok Sidat Macan itu benar-benar telah mulai menyerangnya. Orang yang bertubuh raksasa itu melangkah maju. Sementara seorang yang bersenjata rantai itu telah memutar rantainya pula di samping tubuhnya. Mendahului kawan-kawannya, maka ia pun telah meloncat mengayunkan rantainya ke arah lambung Gelagah Putih. Namun dengan cepat Gelagah Putih telah menghindari serangan itu. Tetapi dengan cepat pula dua orang yang lain telah menyerang bersama-sama. Seorang bersenjata keris yang berwarna kehitam-hitaman, sementara yang lain mempergunakan pisau belati yang tajam berkilat-kilat. Sekali lagi Gelagah Putih harus meloncat menghindar. Namun dengan demikian, Gelagah Putih menjadi semakin dekat dengan orang bertubuh raksasa itu. Karena itu, maka raksasa itu pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya yang dilengkapi oleh keling baja yang bergigi. Keadaan Gelagah Putih memang menjadi sulit. Karena itu, ia tidak menghindari serangan itu. Tetapi ia telah mengibaskan ikat pinggangnya membentur serangan raksasa itu. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu terkejut, sehingga ia pun telah meloncat surut beberapa langkah. Menurut penglihatan matanya, anak muda itu hanya menggenggam ikat pinggang yang dibuat dari kulit. Tetapi ketika terjadi benturan dengan keling besinya, maka tangannya terasa tergetar. Kelingnya seakan-akan telah membentur lempengan baja yang tebal. Apa yang sebenarnya terjadi? Bertanya raksasa itu di dalam hatinya. Sementara itu, seorang yang menggenggam sepotong besi di masing-masing tangannya telah menyerang pula. Dengan tangkasnya ia telah berusaha memukul kepala Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih sempat mengelak. Bahkan dengan ikat pinggangnya ia memukul lambung orang itu. Meskipun ikat pinggang itu masih dipergunakan sebagaimana keadaannya tanpa dialiri getaran kekuatan ilmunya sebagaimana saat ikat pinggang itu membentur keling baja orang bertubuh raksasa itu, namun orang yang dikenainya itu telah terdorong dan jatuh terguling. Gelagah Putih memang memburu orang itu. Tetapi tidak untuk menyerangnya lagi. Ia ingin melihat akibat dari serangan ikat pinggangnya itu. Meskipun hanya dengan tenaga wajarnya, namun ikat pinggang itu benar-benar telah menyakiti lawannya. Tetapi serangan-serangan dari lawan-lawannya semakin lama terasa semakin deras serta mengurungnya dengan ketat. Ujung pisau, keris, belati dan ayunan rantai yang berdesing membuat Gelagah Putih menjadi semakin kesulitan. Sementara itu raksasa yang mempergunakan keling di jari-jarinya itu pun telah beberapa kali menyerangnya pula dengan ayunan tangannya. Bahkan Gelagah Putih tidak lagi menyerangnya tanpa perhitungan yang cermat, karena orang itu telah berusaha untuk menangkis setiap serangannya dengan kelingnya yang bergerigi runcing. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kembali berniat untuk melumpuhkan pimpinan kelompok Sidat Macan itu. Apalagi ketika Gelagah Putih melihat kedua orang yang wajahnya dilempar dengan ranti masak itu mulai berusaha untuk bangkit. Tinggalkan tempat ini, teriak Gelagah Putih kepada Rara Wulan. Sebenarnya Rara Wulan masih mempunyai kesempatan. Ia dapat memukul kedua orang yang berusaha untuk bangkit itu, kemudian melarikan diri menyeberangi padang perdu, masuk ke lingkungan padukuhan yang berpenghuni dan bahkan memasuki jalan-jalan kota. Tetapi Rara Wulan ternyata merasa berkeberatan untuk meninggalkan Gelagah Putih bertempur sendiri. Sedangkan persoalan yang sebenarnya adalah persoalannya. Justru karena Rara Wulan itu ragu-ragu, maka Gelagah Putih benar-benar telah mengambil sikap. Ia tidak lagi sekedar mempergunakan tenaga wajarnya dan hanya sekali-sekali saja menangkis serangan lawannya dengan mengalirkan ilmunya, sehingga ikat pinggangnya menjadi sekeras baja. Dalam saat yang semakin gawat, maka serangan Gelagah Putih atas lawan-lawannya pun menjadi semakin meningkat. Tetapi keenam lawannya itu seperti lalat yang selalu terbang mengitarinya dan sekali-sekali berusaha hinggap di tubuhnya. Pada saat yang demikian, maka serangan Gelagah Putih lebih banyak telah ditujukan kepada raksasa yang memimpin kelompok Sidat Macan, yang justru telah mengambil keputusan untuk membunuhnya.
Ketika serangan dari dua orang lawan gelagah putih itu dapat dihindarinya, maka orang bertubuh raksasa itu merasa mendapat kesempatan. Karena itu maka ia pun telah meloncat maju. Satu tangannya siap menangkis ikat pinggang anak muda itu jika anak muda menyerangnya pula, sementara tangannya yang lain terayun ke arah wajah gelagah putih. Jika gerigi keling itu menyentuh wajah anak muda itu, maka wajah itu akan terkoyak mengerikan. Namun ternyata bahwa gelagah putih pun telah berniat mengakhiri pertempuran itu. Apalagi ketika ia melihat kedua orang yang berusaha menguasai Rara Wulan telah tertatih-tatih bangkit. Meskipun kemudian Rara Wulan dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyerang kedua orang yang berusaha untuk bangkit itu, namun Rara Wulan sendiri telah menjadi letih. Gadis yang baru mendapatkan dasar dari ilmu kanuragan itu masih belum mampu mengungkapkan tenaga cadangan di dalam dirinya dengan baik, sehingga ia masih belum dapat berbuat terlalu banyak. Dalam pada itu, gelagah putih yang melihat serangan pemimpin kelompok Sidat Macan itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang di antara kedua orang yang bersenjata keris itu telah menyerang pula. Ternyata gelagah putih memiliki kemampuan yang jauh dari jangkauan kemampuan orang-orang Sidat Macan. Dengan tangkas gelagah putih meloncat tinggi-tinggi, menggeliat di udara, dan dengan cepat kakinya justru telah menyambar kepala lawannya yang menyerangnya dengan keras itu, sebelum kakinya yang lain menginjak tanah. Lawannya yang dikenai serangan kaki di kepalanya itu telah terdorong beberapa langkah. Bahkan ia telah membentur kawannya yang bersenjata pisau belati. Sementara itu orang yang membawa rantai dan siap diayunkan, telah kehilangan sasaran, karena lawannya yang menggenggam sepotong besi di kedua tangannya itu justru memasuki garis serangannya. Raksasa yang kehilangan lawan itu pun menggeram. Tetapi ia telah meloncat memburu gelagah putih, yang kemudian berdiri tegak tidak jauh daripadanya. Namun ternyata gelagah putih mampu bergerak jauh lebih cepat dari orang itu. Ketika raksasa itu meloncat ke arahnya, gelagah putih pun telah menyongsongnya. Dengan tangkasnya gelagah putih merendahkan dirinya ketika tangan raksasa itu menyapu ke arah wajahnya. Sementara itu gelagah putih telah menyerang lambung pemimpin kelompok Sidat Macan itu. Gelagah putih memang tidak membiarkan raksasa itu untuk bertempur lebih lama lagi. Gelagah putih tidak sekedar mempergunakan tenaga wadaknya. Namun dengan kekuatan ilmu di dalam dirinya, maka ikat pinggangnya itu seakan-akan telah berubah menjadi sekeping baja. Karena itu, sentuhan ikat pinggang itu pada lambung pemimpin kelompok Sidat Macan bukan saja menyengat dan menjadikan lambung itu panas dan pedih, tetapi ikat pinggang gelagah putih telah mengoyak lambungnya sehingga luka telah menganga. Raksasa itu mengaduh kesakitan. Ia terdorong beberapa langkah ke samping. Namun kemudian terasa betapa lambungnya menjadi pedih dan sakit. Ketika tangannya meraba, maka terasa darah yang hangat membasahi jari-jarinya. Sejenak raksasa itu termangu-mangu. Namun kemudian kemarahannya bagaikan membakar kepalanya. Betapapun darah mengalir dan rasa sakit yang menggigit, namun raksasa itu telah meloncat dengan sisa-sisa tenaganya, menerkam gelagah putih dengan jari-jarinya yang dibalut dengan keling bergerigi. Tetapi gelagah putih dengan cepat mengelak. Sambil meloncat ke samping gelagah putih telah mengayunkan ikat pinggangnya. Ikat pinggang yang terbuat dari kulit, namun ketika ikat pinggang itu menyambar dada raksasa itu, maka sekali lagi sebuah goresan luka telah menyilang. Raksasa itu tidak sekedar terdorong beberapa langkah. Namun ia pun kemudian telah terhuyung-huyung dan jatuh terlentang di tanah. Beberapa saat ia mengerang kesakitan, sementara kawan-kawannya yang menyaksikannya telah berloncatan surut. Gelagah putih berdiri tegak di sebelah raksasa yang terbaring itu. Dia matinya kelima orang yang lain seorang demi seorang, sementara kedua orang yang berusaha untuk bangkit itu pun tertegun pula. Demikian pula Rara Wulan yang telah bersiap menyerang kedua orang yang baru saja berdiri dengan sisa-sisa tenaganya itu. Namun sebenarnya lah bahwa Rara Wulan sendiri sudah hampir tidak bertenaga sama sekali. Sejenak suasana menjadi tegang. Namun kemudian gelagah putih pun berkata, "Nah, siapa yang akan menyusul?" Orang-orang Sidat Macan itu bagaikan membeku di tempatnya. Raksasa itu adalah lambang kekuatan kelompok Sidat Macan. Namun orang itu telah terbaring dengan luka di lambung dan di dadanya. Tetapi yang mengejutkan telah terjadi. Selagi gelagah putih berdiri termangu-mangu memandangi orang-orang yang bagaikan mematung itu, tiba-tiba pemimpin Sidat Macan itu telah mengerahkan tenaga yang terakhir. Dengan cepat ia justru menangkap kaki gelagah putih dan menghentakkannya.
Gelagah Putih benar-benar tidak menyangka. Karena itu, maka ia tidak dapat mencegah ketika ia terbanting jatuh di tanah. Bahkan Gelagah Putih belum sempat berbuat sesuatu ketika orang bertubuh raksasa itu dengan cepat telah meraih lehernya. Ternyata tenaga raksasa itu benar-benar sangat kuat. Dalam keadaan yang gawat dengan luka yang menyilang di dada dan di lambung, orang itu masih mampu menindih Gelagah Putih sambil mencekik lehernya, dengan menghentakkan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir. Gelagah Putih merasa lehernya bagaikan tersumbat. Namun dalam waktu yang singkat, ia pun segera menyadari keadaannya. Apalagi ketika raksasa itu masih juga berteriak, "Bunuh anak ini!" Namun suaranya segera terputus. Gelagah Putih yang terkejut, telah dengan gerakan naluriah menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika lehernya terasa bagaikan terputus, maka ia telah menekankan ikat pinggangnya yang tidak terlepas dari tangannya pada leher lawannya pula. Satu hentakan yang kuat telah menyelesaikan segala-galanya. Demikian kawan-kawan raksasa itu berloncatan maju, maka Gelagah Putih telah menyingkirkan tubuh raksasa itu dan dengan cepat bangkit berdiri. Nafasnya memang masih terasa sesak. Tetapi beberapa saat kemudian, terasa saluran pernafasannya yang bagaikan tersumbat itu telah terbuka kembali. Kelima orang sidat macan yang telah terlanjur berloncatan mendekat itu pun selangkah demi selangkah mundur menjauh. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka tidak tahan lagi. Tiba-tiba saja orang itu telah berloncatan melarikan diri. Demikian seorang di antara mereka berlari, yang lain pun telah melakukannya pula. Mereka berlari-larian ke arah yang berbeda-beda. Dua orang yang masih dalam keadaan lemah, berusaha untuk melarikan diri pula. Tetapi Gelagah Putih mendekati keduanya sambil berkata, "Kalian tidak akan dapat melarikan diri." Kedua orang itu menjadi pucat. Apalagi ketika Gelagah Putih berkata, "Kau lihat nasib pemimpinmu itu?" Dan diri menyeberangi padang perdu, masuk ke lingkungan padukuhan yang berpenghuni dan bahkan memasuki jalan-jalan kota. Tetapi, suaranya menjadi gagap. "Aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya sekedar melakukan perintahnya. Aku mohon ampun." Gelagah Putih menggerakkan ikat pinggangnya perlahan-lahan. Ternyata kedua orang itu telah berjongkok dengan gemetar. "Kami mohon ampun," berkata keduanya hampir berbareng. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Pemimpinmu itu telah melakukan suatu tindakan yang sangat bodoh, sehingga telah membunuh dirinya sendiri." "Tetapi kami tidak bersalah," seorang di antara kedua orang itu merengek. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Kemudian katanya kepada Rara Wulan, "Marilah. Kita tinggalkan saja mereka. Biarlah kedua orang itu mengurus kawannya, yang di luar kemauanku telah terbunuh itu. Aku sama sekali tidak menyangka, bahwa dalam keadaan terakhir ia masih mampu membantingku jatuh. Bahkan berusaha mencekikku." Rara Wulan mengangguk. Tetapi ia masih juga ingat kepada buah rantinya. Pemimpin kelompok sidat macan, yang justru telah mengambil keputusan untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang itu telah mendekati padukuhan. Karena itu, maka keduanya sempat membenahi pakaian mereka dan kemudian berjalan seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Demikian pula ketika mereka berada di rumah Ki Lurah Beranjangan. "Begitu lama kau berbelanja?" bertanya Ki Lurah yang masih saja duduk di pendapa bersama Agung Sedayu. "Sambil melihat-lihat pasar, kakek." "Ramai sekali," jawab Rara Wulan. Sementara Gelagah Putih pun telah naik ke pendapa pula. "Dengan demikian, maka kalian tidak akan dapat meninggalkan rumah ini sampai Wulan selesai masak," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Tetapi Ki Gede akan menjadi gelisah," berkata Agung Sedayu. Ki Lurah Beranjangan tersenyum sambil berkata, "Tetapi jika kalian pergi sebelum masakan Wulan dihidangkan, maka akibatnya akan parah. Tidak buat kalian, tetapi buat kami yang kalian tinggalkan." Agung Sedayu pun tersenyum, sementara Gelagah Putih menundukkan kepalanya tanpa terlalu banyak ikut menyahut pembicaraan itu. Ia masih saja memikirkan kemungkinan yang dapat timbul setelah peristiwa kematian orang yang justru pemimpin dari kelompok sidat macan itu. Tetapi sebenarnya lah mereka harus menunggu Rara Wulan selesai masak. Dengan demikian, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Lurah Beranjangan harus mengisi waktu mereka dengan berbincang-bincang tentang apa saja. Namun nampaknya Gelagah Putih menjadi tidak begitu berminat. Tetapi kedua orang yang duduk bersamanya ternyata mempunyai dugaan yang sama dan sama-sama keliru.
Mereka menyangka bahwa ada kesan tersendiri pada hati Gelagah Putih terhadap gadis yang telah mengajaknya berbelanja di pasar. Ternyata pembicaraan antara Agung Sedayu dan Ki Lurah cukup menarik, sehingga mereka telah melupakan waktu. Sementara Gelagah Putih juga terpaksa menyahut satu-satu. Tetapi dalam pada itu, mereka terkejut ketika 4 orang prajurit telah memasuki regol halaman rumah Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah dan Agung Sedayu pun kemudian telah mempersilahkan mereka untuk naik ke pendapa. Ki Lurah yang agak berdebar-debar telah mempersilahkan mereka duduk. Dengan nada ragu Ki Lurah bertanya, "Apakah kisanak prajurit yang sedang dalam tugas?" "Ya Ki Lurah," jawab yang tertua di antara keempat orang itu. "Jadi kalian memang bertugas untuk datang ke rumahku?" bertanya Ki Lurah. "Ya Ki Lurah. Kami ingin memberitahukan bahwa cucu Ki Lurah bersama seorang kawannya laki-laki telah membunuh dalam satu perkelahian," berkata prajurit itu. Agung Sedayu terkejut. Demikian pula Ki Lurah, namun tersembunyi. Karena itu, Ki Lurah pun kemudian telah mencari Rara Wulan. Dengan nada rendah dan hati-hati Ki Lurah bertanya, "Apakah telah terjadi perkelahian ketika kau pergi ke pasar?" "Ya kakek," jawab Rara Wulan. "Katakan, apa yang terjadi sebenarnya?" minta kakeknya. Rara Wulan telah menceritakan dengan singkat apa yang terjadi. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Dengan cermat Rara Wulan menceritakan apa yang terjadi. Juga tentang kelompok macan putih. Ki Lurah mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah mengajak Rara Wulan ke pendapa. "Apakah tidak cukup kakek saja?" "Aku sedang masak," jawab Rara Wulan. "Sudahlah. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi," berkata Ki Lurah. Rara Wulan tidak dapat ingkar. Ia pun kemudian telah mengikuti Ki Lurah menuju ke pendapa. Keempat prajurit itu termangu-mangu sejenak melihat Rara Wulan yang menunduk. Namun seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Kami sudah mendapat keterangan tentang kawan Rara Wulan. Seorang telah melihat Rara Wulan berada di pasar dengan seorang pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Karena itu, maka kami datang untuk mendapat keterangan tentang peristiwa yang telah terjadi itu. Kenapa pengawal dari Tanah Perdikan itu sama sekali tidak melaporkan peristiwa itu?" Tetapi jawaban Agung Sedayu mengejutkan. Anak itu ingin menempuh cara yang terbaik. Ia ingin melaporkannya lebih dahulu kepada pimpinan langsungnya. Tetapi ketika ia baru mulai, kalian telah datang. Sehingga ia belum sempat menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi ia sudah mulai serba sedikit. Ki Lurah Beranjangan bukan pimpinan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Kenapa ia harus lapor lebih dahulu kepada Ki Lurah Beranjangan, tidak langsung kepada prajurit yang bertugas, atau kepada Ki Gede Menoreh yang juga masih berada di sini? Menurut dugaan kami, anak muda itu adalah anak muda yang ada di antara kita sekarang ini. "Ya," jawab Gelagah Putih. Ia memang sudah menahan hatinya untuk tetap berdiam diri, sehingga jantungnya rasa-rasanya akan meledak. Anak ini yang telah melakukannya, kisanak benar. Tetapi ia tidak ingin memberikan laporan kepada Ki Lurah Beranjangan. Ia datang ke tempat ini, bukan saja mengantar Rara Wulan sampai ke tujuan, tetapi ia ingin memberikan laporan kepadaku, jawab Agung Sedayu. "Kau siapa?" bertanya prajurit itu. "Aku adalah pemimpinnya langsung," jawab Agung Sedayu. "Nama kisanak?" bertanya prajurit itu. "Agung Sedayu." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya, "Adik Ki Untara yang baru saja diwisuda menjadi seorang tumenggung." "Itu tidak penting," jawab Agung Sedayu. "Tetapi aku ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini, karena anak muda ini langsung di bawah pimpinanku. Ia akan memberikan laporan. Ia baru saja selesai membenahi dirinya." Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah jika demikian. Tetapi kami tetap menunggu laporan yang terperinci. Jika benar anak muda itu membunuh, maka ia harus bertanggung jawab. Kecuali jika ia dalam keadaan membela diri." "Ia sekedar membela diri," berkata Rara Wulan. "Aku adalah saksinya. Tentu akan ada satu kelompok petugas yang akan mendengarkan keterangan kalian. Kami memang tidak mempunyai saksi yang lain yang langsung terlibat, selain Rara Wulan sendiri," berkata prajurit itu. "Siapa yang telah memberikan laporan kepada kalian?" bertanya Rara Wulan. Para prajurit itu sadar bahwa ayah Rara Wulan pun seorang tumenggung. Karena itu maka mereka memang harus berhati-hati bersikap,
meskipun para prajurit itu sadar, mereka sedang dalam tugas. Kami mendapat laporan dari orang yang melihat peristiwa itu, meskipun tidak begitu tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, jawab prajurit itu. Dua orang, bertanya Rara Wulan. Ya. Mereka dalam keadaan letih, jawab prajurit itu. Lalu, mereka menjadi ketakutan dan berlari sekuat-kuatnya, sehingga beberapa kali mereka terjatuh. Rara Wulan mendengarkan laporan itu dengan dahi yang berkerut. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Orang-orang itu berwajah kotor? Prajurit itu mengangguk kecil. Katanya. Ya. Mereka sangat ketakutan dan terkejut. Mereka terperosok dan jatuh menelungkup. Di mana mereka sekarang? Bertanya Rara Wulan. Mereka hanya memberikan laporan, jawab prajurit itu. Lalu kalian biarkan pergi? Bertanya Rara Wulan. Kenapa? Bertanya prajurit itu. Cari mereka sebelum mereka jauh. Mereka adalah orang-orang dari kelompok Sidat Macan yang akan menangkap dan menculik aku, berkata Rara Wulan. Yang terbunuh itu adalah pemimpinnya. Keempat prajurit itu termangu-mangu. Namun yang tertua di antara mereka berkata, mereka telah tidak mungkin dapat diketemukan lagi. Mereka tentu sudah pergi jauh, dan bahkan mungkin sudah berada di luar kota ini. Bagaimana mungkin hal seperti itu dapat terjadi? Seharusnya kalian mencurigainya. Dengan naluri keprajuritan kalian harus mencurigainya, berkata Rara Wulan. Tetapi sebelumnya kami tidak mendapat keterangan apapun yang dapat mengarahkan dugaan kami. Seandainya kalian berdua melaporkan apa yang terjadi kepada kami segera, maka kalian mungkin akan dapat bertemu dengan kedua orang itu. Atau setidak-tidaknya waktunya masih dekat, berkata prajurit yang tertua itu. Sudah aku katakan, sahut Agung Sedayu. Gelagah Putih ingin memberikan laporan kepada atasannya langsung, baru kemudian memberikan laporan kepada para petugas. Tetapi akibatnya, kedua orang itu sudah tidak di tangan kami. Selebihnya kami pun belum dapat meyakini bahwa keduanya terlibat langsung dalam persoalan yang menyangkut kalian berdua, berkata yang tertua di antara para prajurit itu. Aku melempar wajah mereka dengan ranti. Wajah itu kotor bukan oleh debu, atau lumpur, atau apapun karena mereka jatuh menelungkup, berkata Rara Wulan. Tetapi sudah terlambat, berkata prajurit itu. Belum, berkata Agung Sedayu. Bagaimanapun juga, para petugas harus berusaha untuk menemukan mereka. Berhasil atau tidak berhasil. Para prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun tahu bahwa Agung Sedayu itu juga seorang prajurit. Di saat kakaknya Untara diwisuda menjadi tumenggung, maka Agung Sedayu telah diangkat menjadi senapati pada pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Namun ternyata mereka baru sempat mengenal langsung secara pribadi saat itu. Dalam pada itu maka prajurit yang tertua itu pun berkata, baiklah. Kami akan melakukan apa saja dalam batas kemampuan kami. Tetapi setiap saat kalian berdua akan dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Selebihnya, selambat-lambatnya besok kalian harus sudah memberikan laporan secara terperinci. Tetapi kalian harus mengetahui bahwa kami tidak membunuh tanpa alasan. Kami membela diri dan kehormatan, jawab Rara Wulan. Hal itu tentu akan kalian sebutkan dalam laporan kalian, berkata prajurit itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Lurah berkata, segala persoalan ini akan aku ambil alih. Besok pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan kembali ke Tanah Perdikannya. Gelagah Putih adalah salah seorang pemimpin pasukan Tanah Perdikan itu, karena itu, sepeninggal Gelagah Putih, akulah yang akan mempertanggungjawabkannya. Ia akan menyelesaikan laporannya hari ini. Para prajurit itu termangu-mangu. Tetapi yang tertua pun kemudian berkata, jika demikian, maka panggilan akan dikirimkan ke Tanah Perdikan Menoreh, jika kami memerlukan kehadirannya. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih menjawab, aku tidak akan meninggalkan kota sebelum persoalannya selesai sampai tuntas. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan nada dalam Agung Sedayu berkata, kau harus mematuhi perintah. Aku belum menjatuhkan perintah apapun kepadamu, apakah kau harus tinggal atau bersama kami kembali ke Tanah Perdikan? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang ia memang tidak telaten dengan sikap kakak sepupunya. Namun ia sadar bahwa kakaknya ingin mempersempit persoalannya. Sementara itu Agung Sedayu berkata kepada prajurit yang tertua, aku akan menentukan kemudian.
Tanah perdikan menoreh akan menjadi jaminan bahwa anak itu tidak akan melarikan diri. Bahkan Ki Lurah Beranjangan telah bersedia mengambil alih persoalan. Namun sebaiknya Ki Lurah hanya sekedar menanggung bahwa Gelagah Putih tidak akan lari dan mengingkari perbuatannya. Semuanya itu di luar kewajibanku untuk mengambil keputusan. Aku hanya dapat memberikan laporan. Perintah berikutnya akan datang dari perwira yang bertanggung jawab atas penjagaan di kota hari ini, jawab prajurit itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Kalian benar. Tetapi di mana mayat orang yang mati itu sekarang?" "Ada di Banjar Padukuhan terdekat," jawab prajurit itu. "Apakah kalian menunggu kehadiran keluarganya?" bertanya Agung Sedayu kemudian. "Ya. Kami menunggu keluarga orang yang terbunuh itu. Jika hari ini tidak ada yang datang mengurusnya, maka besok kami akan menguburkannya," jawab prajurit itu. "Jika ada orang yang mengaku keluarganya, maka orang itu akan dapat menjadi sumber keterangan. Orang itu harus diketahui kenyataan tentang dirinya. Rumahnya, keluarganya, dan hubungannya yang sebenarnya dengan orang yang terbunuh itu," berkata Agung Sedayu. "Ya." Rara Wulan menyahut. "Setiap orang yang datang untuk mengurus mayat itu akan dapat memberikan keterangan tentang kelompok Sidat Macan." Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kami mengerti. Kami akan memberikan laporan. Jika keluarganya datang, kalian dapat bertindak meskipun kalian belum mendapat perintah. Jika kalian masih menunggu, mungkin kalian akan terlambat," berkata Agung Sedayu. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kami mengerti. Sekarang kami minta diri. Kedua anak muda yang terlibat itu harus segera memberikan laporan terperinci tentang peristiwa yang terjadi itu." Para prajurit itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka pun kemudian minta diri. Ketika mereka turun dari pendapa, mereka masih berpesan, "Laporan kalian ditunggu secepatnya." "Aku akan segera datang," jawab Gelagah Putih yang menjadi jengkel. Sepeninggal keempat prajurit itu, maka Agung Sedayu segera minta keterangan kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya telah menceritakan apa yang telah terjadi. "Kelompok-kelompok anak muda yang tidak tahu diri," desis Ki Lurah Beranjangan. "Tetapi jika aku yang mengatakannya, maka anak-anak muda akan segera menudingku sebagai orang tua yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan arus zaman." Ki Lurah berhenti sejenak, lalu ia pun bertanya kepada Gelagah Putih. "Bagaimana pendapatmu? Bukankah kau juga anak muda?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab, "Pikiranku sudah tentu tidak sejalan dengan mereka. Apalagi dalam keadaan yang gawat seperti sekarang ini. Menurut pendapatku, Mataram memerlukan tenaga anak-anak muda untuk banyak keperluan, justru saat Mataram menyembuhkan luka-luka yang dideritanya, sekaligus mengembangkan dirinya." Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Sementara Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Kita pergi ke gardu pengendalian penjagaan di kota ini. Kita memberikan laporan selengkapnya kepada para prajurit yang bertugas." Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya, "Marilah Kakang." "Aku ikut," berkata Rara Wulan. "Lebih segar," jawab Rara Wulan. "Tidak. Kau tidak usah ikut," jawab Agung Sedayu. "Bukankah Rara sedang masak untuk makan siang?" "Tidak. Aku tidak mau masak lagi. Aku harus menjelaskan apa yang terjadi. Aku adalah saksi yang terpenting dalam persoalan ini," berkata Rara Wulan. "Tetapi bukankah kami baru akan memberikan laporan?" "Nampaknya belum akan dilakukan pemeriksaan," berkata Agung Sedayu. "Aku pun agaknya kurang yakin apakah akan ada pemeriksaan. Jika kami dapat meyakinkan bahwa Gelagah Putih hanya sekedar membela diri, maka persoalannya akan lain. Aku pun yakin bahwa sebenarnya para prajurit, setidak-tidaknya beberapa petugas sandi, sudah mengenali orang itu. Orang yang kau sebut bertubuh raksasa itu tentu sudah diketahui bahwa orang itu adalah pemimpin kelompok Sidat Macan." Tetapi Rara Wulan tetap menolak. Kepada kakeknya ia berkata, "Aku akan pergi. Kakek tidak usah ikut. Aku tidak ingin dianggap mempergunakan pengaruh kakek. Sebenarnya Kakang Agung Sedayu tidak perlu ikut pula." Namun Agung Sedayu menjawab, "Dengan kedatangan para prajurit serta keteranganku bahwa Gelagah Putih akan memberikan laporan lebih dahulu kepada atasannya langsung, maka aku sudah terlibat. Mau tidak mau.
Sebenarnya aku pun berharap, sebagaimana pesan Ki Gede, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat setidak-tidaknya menyentuh nama tanah perdikan Menoreh. Maafkan aku Kakang, desis Gelagah Putih. Tetapi Rara Wulan berkata lantang. Kita tidak bersalah. Apakah Kakang Agung Sedayu juga menganggap kami bersalah? Kecelakaan seperti yang terjadi itu akan dapat terjadi atas siapa saja. Gadis yang manapun, anak siapapun. Kematian adalah hukuman yang paling pantas bagi pemimpin kelompok Sidat Macan itu. Bersambung ke bab 374. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.